Listrik terbukti menjadi sebuah bagian utama untuk kelangsungan hidup manusia. Hampir seluruh bidang pekerjaan dan wilayah di bumi ini membutuhkan energi ini. Selain berfungsi sebagai penerangan, arus listrik ini juga berfungsi sebagai sumber energi. Karena dengan adanya listrik, seluruh energi dapat dibangkitkan. Karena itu, listrik sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjang roda kehidupan manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa arus listrik merupakan aliran yang terjadi karena jumlah muatan listrik yang mengalir dari sebuah titik ke titik lainnya yang berada pada rangkaian setiap satuan waktu. Aliran listrik ini mirip dengan aliran air yang selalu berpindah dari posisi yang lebih tinggi ke posisi yang lebih rendah. Arus listrik juga terjadi karena adanya perbedaan potensial atau tegangan di media penghantar di antara kedua titik. Sehingga nilai tegangan menentukan nilai arus. Apabila nilai tegangan di antara kedua titik semakin besar, maka semakin besar juga nilai dari tegangan di antara kedua titik tersebut. Berdasarkan standar internasional, maka satuan untuk arus adalah ampere dilambangkan dengan huruf A. Sedangkan untuk simbolnya dilambangkan dengan huruf I besar. Berdasarkan arah alirannya, arus listrik itu dibedakan atas dua, yaitu yang pertama, direct current atau DC, atau arus searah, mengalir dari titik yang memiliki potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Yang kedua adalah alternating current atau AC, atau lebih dikenal dengan arus bolak-balik, yaitu arus yang mengalir secara berubah-ubah mengikuti perubahan waktu. Selanjutnya kita masuk pada hambatan listrik. Merupakan sebuah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. Hambatan listrik dapat dirumuskan dengan R sama dengan V dibagi R, di mana V itu merupakan tegangan dalam satuan volt, I arus dalam satuan ampere, sedangkan satuan untuk hambatan adalah ohm. Jadi dapat disimpulkan bahwa kuat arus listrik merupakan jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu penghantar setiap satu satuan waktu. Jadi, apabila diketahui jumlah muatan melalui penampang penghantar dalam waktu T, maka secara matematika, kuat arus listrik I dapat kita tulis sebagai berikut. I sama dengan Q per T, di mana I merupakan kuat arus listrik dalam satuan ampere, Q muatan listrik yang mengalir dalam satuan coulomb. T adalah waktu yang diperlukan dalam satuan sekon. Berdasarkan persamaan arus listrik, bisa disimpulkan bahwa 1 coulomb yaitu muatan listrik yang melalui sebuah titik dalam suatu penghantar dengan arus listrik tetap 1 ampere dan mengalir selama 1 sekon. Mengingat muatan elektron sebesar min 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb, maka banyaknya elektron N yang menghasilkan muatan 1 coulomb dapat dihitung sebagai berikut. 1C sama dengan N kali besar muatan elektron sama dengan N kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb, sehingga N sama dengan 1 dibagi 1,6 kali 10 pangkat 19. Secara konvensional, kita sering menyebutkan bahwa aliran listrik dalam suatu rangkaian elektronika adalah mengalir dari arah positif ke arah negatif. Sedangkan arah aliran arus konvensional ini adalah aliran arus yang menggunakan prinsip muatan, di mana arus listrik atau current sering didefinisikan sebagai aliran muatan listrik positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Namun, arah aliran arus listrik ini berlawanan dengan prinsip aliran elektron pada suatu penghantar. Konsep rangkaian dengan aliran arus konvensional ini merupakan atau digunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap arah aliran muatan listrik, yaitu dari positif ke negatif.
Pengertian dari arus listrik yakni aliran muatan listrik positif pada suatu penghantar dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sekarang kita akan melakukan suatu percobaan, di mana dalam percobaan ini kita buat suatu rangkaian sederhana. Suatu rangkaian sederhana baterai kita hubungkan dengan sebuah lampu. Kita hubungkan dengan menggunakan kabel penghubung. Nah, oke, sekarang kita coba membuat rangkaiannya. Di sini kita akan melihat aliran dari arus listrik itu sendiri. Oke, kita coba. Jadi ada kita lihat rangkaiannya. Oke, sekarang di sini akan kita kasih saklar sebagai tombol on off-nya. Kita hubungkan. Oke, kita lihat di sini kita sudah membuat rangkaian sederhana. Ini ada sebuah baterai. Kita hubungkan dengan sebuah lampu melalui kabel. Apakah akan terjadi perpindahan elektron dari sini? Elektron itu akan berpindah dari kutub negatif ke positif. Oke, sekarang kita coba hidupkan saklarnya. Kita hidupkan. Oh, ada yang salah. Oh iya. Oke. Di sini nampak bahwa terjadi perpindahan elektron dari kutub. Ini kutub positif baterai, ini kutub negatifnya. Kita lihat secara skematik. Nah, di sini ini kutub positif baterai, di garis yang lebih panjang, ini kutub negatifnya. Akan terjadi perpindahan elektron dari kutub negatif menuju kutub positif baterai menggunakan suatu penghantar. Di sini penghantarnya adalah kabel, sehingga lampu di sini dapat menyala. Ini sebenarnya menyala, cuman ini ada tegangan di sini, artinya lampunya menyala. Mungkin karena terlalu kecil. Nah, kalau menggunakan satu lampu, satu baterai, kita lihat baterai sebagai sumber tegangan di sini. Lampunya kondisinya seperti ini. Oke, sekarang kita akan tambahkan satu baterai lagi. Oke, kita stop terlebih dahulu. Kita tambahkan di sini satu baterai. Oke, kita tambahkan baterainya. Oke. Udah. Sekarang kita coba apakah. Nah, nampak lampunya menyala dengan terang. Tadi menggunakan satu baterai, lampunya sebenarnya dia menyala tapi nggak terlalu nampak. Nah, sekarang dengan menggunakan dua baterai, nampak di sini aliran elektron ini pun semakin cepat. Nah, bagaimana kalau kita kasih di sini 3 baterai? Kita lihat lagi apa yang terjadi. Kita tambahkan
baterainya. Oke. Nah, lampunya nyalanya lebih terang. Nah, di sini nampak ini merah. Nah, kalau secara skematik dan pergerakan dari elektronnya itu pun lebih cepat. Oke, sekarang kita buka dulu saklarnya. Oke, setelah kita nampak tadi bahwa, coba kita hidupkan kembali, lampunya menyala lebih terang. Artinya di sini, kenapa hal itu terjadi? Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan karena beda potensial kutub positif. Kutub positifnya ini semakin besar. Jadi jika beda potensial kutub positif dan kutub negatifnya ini, perbedaan di antara beda potensialnya ini semakin besar, maka muatan listrik yang mengalir pada penghantar makin banyak. Nah, kita lihat dia semakin banyak, atau arusnya juga semakin besar. Besarnya arus listrik ini atau kuat arus listrik ini sebanding dengan banyaknya muatan yang mengalir. Seperti rumus yang sudah kita pelajari bahwa I itu adalah Q per T, muatan per waktu. Jadi antara arus dengan muatan itu dia sebanding. Semakin banyak muatan, arusnya itu juga akan semakin besar. Sekarang kita coba mengerjakan soal latihan. Yang pertama, muatan sebesar 180 coulomb mengalir dalam 30 detik. Hitunglah kuat arus listriknya. Dari soal diketahui nilai Q sama dengan 180 coulomb, T adalah 30 sekon, sehingga I sama dengan Q per T, yaitu 180 coulomb dibagi 30 sekon, yaitu 6 ampere. Soal kedua, jika diketahui kuat arus sebuah sumber arus listrik adalah 5 ampere, hitunglah muatan yang mengalir selama 1 menit. Untuk menyelesaikan soal ini, maka yang diketahui di soal ini adalah I 5 ampere, T-nya 1 menit kita ubah ke 60 detik, I sama dengan Q per T, sehingga Q sama dengan I kali T. 5 ampere kali 60, sehingga dapatkan Q-nya adalah 300 coulomb. Jadi muatan listriknya adalah 300 coulomb.